Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala hala Madridista. Real Madrid bakal bertandang ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan harapan memutus catatan buruk di ajang Liga Champions tengah pekan lalu. Diketahui Real Madrid mesti menelan kekalahan memalukan atas tuan rumah Shakhtar Donetsk dengan skor 2-0. Hasil negatif itu melengkapi penderitaan Real Madrid yang juga menelan pil pahit lantaran kalah dari Alaves di kandang sendiri di pekan ke-11 Liga Spanyol. Nestava Real Madrid bertambah dengan tak bisa bermainnya Eden Hazard lantaran cedera paha. Absennya Hazard membuat alur serangan Real Madrid jadi tak lancar dan kesulitan membongkar pertahanan lawan. Duo Toni Kroos dan Luka Modric masih jadi andalan Zidane untuk mengontrol lini tengah sekaligus membangun serangan dari lini tengah. Sementara itu, kabar menarik dungkap Zidane jelang laga melawan Sevilla. Juru taktik asal Prancis ini kemungkinan besar bakal mencadangkan kapten tim Sergio Ramos. Dikutip dari Marca, Zidane bakal menyimpan Sergio Ramos untuk menghadapi laga hidup mati melawan Gladbach di ajang Liga Champions. Ditambah lagi mantan pemain Sevilla itu juga baru sembuh dari cedera yang membekapnya. Zidane tak mau ambil resiko dengan memainkan penggawa timnas Spanyol itu dan kemungkinan terkena cedera lagi. Zidane dipercaya bakal memilih Nacho untuk diplot sebagai pengganti Ramos di lini belakang. Dan pada lini serang, Zidane kembali menurunkan bomber andalannya Karim Benzema yang sementara menjadi pencetak gol terbanyak milik Madrid, yaitu dengan 4 gol di ajang La Liga. Eden Hazard didatangkan Real Madrid pada awal musim lalu dengan mahar sebesar 115 juta euro atau sekitar 1,9 triliun. Hazard diharapkan mampu mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo di sisi kiri lini serang Los Blancos. Namun harapan itu rupanya tak berjalan mulus. Penyerang 29 tahun itu malah sering mengalami cedera parah. Alhasil Real Madrid tak hanya mengalami kerugian karena kehilangan pemain, tapi juga kehilangan uang yang cukup banyak. Dengan biaya penandatanganan mencapai 115 juta euro dan jumlah menit bermain di Real Madrid yang hanya sebanyak 1860 menit dalam 20 pertandingan sejauh ini, Los Blancos membakar uang sebanyak 62.000 euro tiap menitnya. Jika dikonversi ke mata uang rupiah, Real Madrid telah mengeluarkan uang sebanyak 1,1 miliar untuk memainkan Hazard tiap menit. Jumlah itu tentu tidak sebanding dengan performa Hazard yang tak kunjung membaik di Real Madrid. Sejauh ini mantan penyerang Chelsea itu baru mencetak 3 gol dan 7 assist dalam 28 pertandingan di semua kompetisi. Pelatih Sevilla Julen Lopetegui tidak mau meremehkan Real Madrid yang kini sedang dalam keadaan terpuruk. Duel Sevilla vs Real Madrid merupakan laga pekan ke-12 Liga Spanyol yang akan dihelat di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sabtu 5 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat. Modal Real Madrid untuk bertandang ke markas Sevilla malam ini terbilang buruk karena baru saja kalah 0-2 dari Shakhtar Donetsk pada laga fase grup Liga Champions Selasa 1 Desember 2020. Tak hanya baru saja kalah dari Shakhtar Donetsk, Real Madrid juga sedang puasa kemenangan 3 laga beruntun pada ajang Liga Spanyol. Menanggapi tren buruk Real Madrid, Julen Lopetegui tidak melihat pertandingan malam ini akan mudah untuk Sevilla. Lopetegui justru waspada karena Real Madrid berpotensi mengamuk di kandang Sevilla untuk mengakhiri rentetan hasil buruk. Kami sangat antusias menghadapi laga malam ini karena lawannya adalah Real Madrid. Kami akan bersaing dengan Real Madrid, tim yang levelnya sudah kita semua tahu, kata Lopetegui dikutip dari situs Marca. Saya selalu menilai semua pertandingan penting. Kami semua menyadari bahwa dalam situasi seperti sekarang, Real Madrid justru lebih berbahaya, tutur Lopetegui. Kami harus siap untuk menghadapi tantangan ini. Real Madrid lebih dari sekedar tim besar. Mereka selalu berbahaya bahkan ketika menghadapi periode buruk seperti sekarang, ucap Lopetegui menambahkan. Saya tetap menilai Real Madrid adalah tim kuat yang pasti menuntut kami untuk bekerja lebih keras, ujarnya. Lebih lanjut, Lopetegui juga buka suara terkait masa depan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane yang dikabarkan sedang tidak aman. Zidane saat ini sedang diterpa isu pemecatan menyusul hasil buruk yang diderita Real Madrid, yakni menelan 3 kekalahan dan hanya bisa meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Melihat fakta itu, Lopetegui tidak mau berbicara banyak tentang masa depan pelatih yang pernah digantikan di Real Madrid pada 2018 tersebut.
Lopetegui terlihat bermain aman dengan menyebut Zidane adalah pelatih yang membawa Real Madrid meraih kesuksesan. Saya tidak akan melakukan evaluasi apapun atas pekerjaan Zidane, ucap Lopetegui. Real Madrid adalah tim yang dilatih sangat baik. Pernyataan saya ini mengacu kepada apa yang telah Real Madrid capai dalam beberapa tahun terakhir, tuturnya. Brahim Diaz merasa sangat bahagia di AC Milan setelah mencetak gol ke gawang Celtic di Liga Eropa tadi malam. Brahim Diaz tidak menjadi starter dalam laga AC Milan versus Celtic di Stadion San Siro Jumat 4 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain bernomor punggung 21 baru masuk pada menit ke-61 menggantikan playmaker Hakan Çalhanoğlu. Brahim Diaz sejauh ini telah bermain 13 kali bersama AC Milan di semua kompetisi dengan kontribusi 4 gol dan 1 assist. Gol Brahim Diaz menjadi penentu kemenangan comeback 4-2 Rossoneri atas Celtic. Saya sangat senang berada di sini karena saya merasa sangat baik di klub besar seperti Milan, kata Brahim Diaz kepada Sky Sport Italia. Saya bermain dimanapun, pelatih menginginkan saya. Saya tahu bahwa saya harus meningkat dan saya sangat senang melakukannya di klub ini, imbuhnya. Dia merupakan pemain pinjaman dari Real Madrid selama semusim tanpa opsi beli. Namun melihat kontribusinya yang cukup lumayan, AC Milan diyakini bakal berusaha merayu Madrid untuk melepas Brahim Diaz. Pemain 21 tahun itu berguna untuk menambah kedalaman skuad AC Milan karena dia gelandang serang yang seberguna. Melihat komentar Diaz di atas tentunya bikin fan Madrid bersedih. Pastinya Diaz tidak akan pernah kembali ke Madrid. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah memantau perkembangan dari bintang muda Brasil yang kini bermain di Palmeiras bernama Gabriel Veron. Veron yang baru berusia 18 tahun sukses menunjukkan performa impresif bersama tim utama Palmeiras. Musim ini ia tercatat mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 24 laga. Veron yang baru saja menaikkan kontrak jangka panjang bersama Palmeiras pun kabarnya tengah menjadi incaran dari sejumlah klub top Eropa. Kini seperti dilansir dari Todo, salah satu klub yang kepicu dengan aksi Veron di Palmeiras adalah Real Madrid. Los Blancos kabarnya sudah lama memonitor Veron. Selain Real Madrid, sejumlah klub juga diklaim tertarik memboyong Veron ke Eropa antara lain Arsenal, Manchester City, Juventus hingga AC Milan. Veron yang kerap berposisi sebagai penyerang sayap kanan kabarnya dibanderol sekitar 25 juta euro oleh Palmeiras. Real Madrid terancam terdepak dari Liga Champions. Mengetahui hal tersebut, para pemain utama Real Madrid mengadakan rapat darurat pada Kamis 3 Desember 2020 pagi waktu setempat di tempat latihan klub Valdebebas. Sergio Ramos mengatur pertemuan skuad dan meminta rekan satu timnya untuk memberikan tenaga ekstra hingga akhir tahun. Kita butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions, kata Ramos pada rekan-rekannya dikutip dari AS. Kita hanya bisa bergantung pada diri sendiri dan kita harus memberikan segalanya. Tuan-tuan, kita di Real Madrid. Bersama-sama kita keluar dari kondisi yang lebih buruk, tegas Ramos melanjutkan. Sementara itu, Luka Modric yang biasanya tidak banyak bicara juga mengingatkan rekan satu timnya. Kita harus bersatu dan memenangkan beberapa pertandingan berikutnya, ucap Modric. Kita pasti bisa melakukannya, imbuhnya. Zinedine Zidane selaku pelatih kepala tidak bisa hadir pada perkumpulan tersebut. Pelatih asal Prancis itu telah diberitahu tentang rapat para pemain dan kesimpulan utamanya. Ia mendapat dukungan dari ruang ganti setidaknya kelompok pemain utama. Ikon Real Madrid Iker Casillas memberikan dukungan kepada Zinedine Zidane. Ia meminta seluruh pemain El Real untuk menghormati dan percaya secara penuh. Rentetan hasil minor didapat Real Madrid dalam beberapa laga terakhir. Eden Hazard dan kawan-kawan kalah dari Shakhtar Donetsk dan wajib meraih kemenangan kala menjamu Borussia Mönchengladbach pada match D6 Liga Champions 2020-2021. Sebelum menghadapi Gladbach tengah pekan depan, Real Madrid juga akan menjalani sederet laga berat. Mereka bakal menghadapi Sevilla akhir pekan ini dan Atletico Madrid sepekan berikutnya. Jika meraih kekalahan pada 3 laga tersebut, Real Madrid akan terdepak dari Liga Champions dan tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen. Zidane jelas dalam masalah. Kendati begitu, Iker Casillas beranggapan bahwa Zidane adalah pelatih hebat yang layak didukung dan dihormati. Ia yakin pria asal Prancis itu bisa memberikan yang terbaik buat Real Madrid meski dalam tekanan kuat. Casillas sadar betul bahwa performa pelatih Real Madrid dinilai dari penampilan di Liga Champions.
Sementara La Liga tidak bisa serta-merta jadi acuan karena selain baru berjalan kurang dari 12 pekan, persaingan juga makin ketat. Madrid bergantung pada Liga Champions dan La Liga saat ini cukup seimbang. Ini tahun yang sangat berbeda dari biasanya, kata Casillas pada Diario AS. Zizou adalah pelatih yang luar biasa. Dia teman yang baik dan akan melakukan segala yang ia bisa untuk mengangkat Madrid setinggi mungkin. Anda tidak bisa hidup di masa lalu, tetapi dia berhak bagi kami untuk percaya padanya.